Hari ini kita akan belajar tentang menyusun laporan keuangan. Nah, kita masih memakai contoh soal kasus yang sebelumnya ya. Contoh soal kasus yang ada di buku paket halaman 255 ya, yang salon mobil excellent. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat neraca lajur atau worksheet ya. Nah, sekarang kita lanjutkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan kita bahas ada 3 ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan ya. Nah, sebenarnya laporan keuangan ini sebelumnya sudah kita bahas ya di semester sebelumnya. Jadi, sekarang kita tinggal mengulang-ulang saja ya. Semoga kalian masih ingat ya. Sebelum menyusun laporan keuangan, maka kita harus menyusun neraca lajur atau worksheet. Nah, ini adalah neraca lajur yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, sekarang yang pertama kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang harus kalian ingat adalah terdiri dari akun-akun pendapatan dan beban-beban ya. Nah, jadi untuk memudahkan pemahamannya, jadi untuk di laporan laba rugi itu kalian tinggal memindahkan akun-akun yang ada di kolom laba rugi. Nih, yang ada di kolom ini kalian pindahkan semuanya ya. Karena di kolom laba rugi ini hanya berisi pendapatan dan beban-beban ya. Langsung saja ya kita praktikkan di soal ini. Pertama, kita pindahkan akun pendapatan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita tulis akun-akun pendapatan yang ada di kolom laba rugi di neraca lajur. Nah, kita lihat ya. Nih. Nah, kita tulis saja dari awal sini. Ini ada pendapatan jasa. Kita tulis pendapatan jasa sebesar 853.500.000. Nah, kemudian apa lagi pendapatannya? Ada pendapatan sewa sebesar 25.500.000. Nah, kita tulis juga pendapatan sewa sebesar 25.500.000. Kemudian ada lagi tidak? Yang pendapatan. Berarti kalau yang pendapatan kita carinya yang di sebelah kredit ya. Nah, ini ada lagi, yaitu pendapatan bunga. Tulis, pendapatan bunga sebesar 1.250.000. Nah, ini sudah ya. Jadi, semua pendapatan kita tulis dulu semuanya, yang termasuk pendapatan. Nah, di soal ini ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Maka kita tulis dulu semuanya. Nah, jika sudah, maka dijumlahkan jumlah pendapatannya. Nah, ini jumlah pendapatannya. Sebesar 880.250.000. Nah, selanjutnya kita tulis akun-akun yang merupakan beban. Nah, kita tulis, cari yang merupakan beban. Ada beban gaji. Beban gaji sebesar 196.470.000. Kemudian apa lagi?
ada beban perlengkapan kantor 37 juta. Selanjutnya ada beban serba-serbi 105.500.000. Apalagi? Nah, dicari ya. Jadi, berarti kalau akun beban, kita carinya yang di sebelah debit. Nah, ini kemudian ada lagi beban iklan sebesar 60 juta. Selanjutnya ada beban perlengkapan salon 110 juta. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan 39.500.000. Kemudian ada beban penyusutan gedung 22.500.000. Lalu ada beban listrik, air, dan telepon 2.300.000. Rp2.300.000. Dan yang terakhir ada beban administrasi 200.000. Nah, sudah ya. Jadi, semua akun beban yang ada di kolom laba rugi kita pindahkan ke laporan laba rugi, ya. Ini tadi semuanya sudah saya pindahkan. Nah, kalau sudah dijumlahkan jumlah beban. Berarti dari beban gaji sampai beban administrasi sebesar 573.470.000. Nah, setelah itu kita cari laba atau rugi bersihnya ya. Nah, di sini jelas nih, pendapatan lebih besar dari jumlah bebannya. Pendapatannya 880.250.000, sedangkan bebannya 573.470.000. Jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban. Maka artinya ini adalah laba bersih. Maka kita tulis laba bersih dan dikurang pendapatan dikurang beban. Pendapatan dikurang beban. Nah, sama dengan segini. 306.780.000. Nah, laba bersih yang di sini harus sama dengan selisih yang ada di neraca lajur. Nih, yang ada di sini harus sama ya. Kan di sini, selisih yang di sini ini menunjukkan laba atau rugi bersihnya. Dan harus sama dengan laba atau rugi bersih yang ada di laporan laba rugi tadi, ya. Nah, jadi saya ulangi ya. Untuk menyusun laporan laba rugi, maka di dalamnya terdiri dari akun pendapatan-pendapatan dan beban-beban, ya. Di mana akun pendapatan dan beban ini dapat kita lihat dari neraca lajur bagian kolom laba rugi. Nah, kita lihat di bagian ini, di bagian kolom ini ya. Kita pindahkan ya. Pertama, kita pindahkan akun pendapatan terlebih dahulu. Kemudian akun beban-beban ya. Nah, pendapatan ditulis dulu semuanya, kemudian dijumlah, kemudian tulis akun beban-beban semuanya, kemudian dijumlah juga, dan terakhir dicari selisihnya ya. Dicari selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka
artinya itu adalah laba. Sedangkan sebaliknya, jika beban lebih besar dari pendapatan, maka itu artinya adalah rugi. Dan jumlah laba bersih yang di sini harus sama dengan selisih yang ada di neraca lajur. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal terdiri dari beberapa komponen, yaitu modal awal pemilik, laba atau rugi, pengambilan pribadi atau prive, dan modal akhir pemilik. Ya. Nah, langsung saja kita praktikkan di sini. Pertama, modal awal pemilik. Nama pemiliknya adalah Wahyudi. Modal Wahyudi pada tanggal 1 Juni. Nah, modal awal Wahyudi ini bisa kita lihat dari neraca saldo yang ada di soal. Nih, modal Wahyudi sebesar 1.500.000.000. Kita tulis 1.500.000.000. Kemudian, laba atau rugi bersihnya. Karena ini laba, maka kita tulis laba bersih. Berapa laba bersihnya? 306.780.000. Oke, kemudian prive. Prive bisa kita lihat dari neraca lajur ya. Nih, prive. Kita lihat di kolom paling terakhir, di kolom neraca, sebesar 5 juta. Nah, karena prive ini adalah pengurangan dari modal, maka harus kita kurang. Dikurang 5 juta. Diberi tanda kurung ya. Nah, terakhir kita hitung modal akhirnya. Modal Wahyudi pada tanggal 30 Juni 2017. Nah, ini cara menghitungnya. Modal awal 1.500.000.000 ditambah laba bersih 306.780.000 dikurang prive sebesar 5 juta. Nah, jadi hasilnya 1.801.780.000. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi untuk menyusun laporan perubahan modal terdiri dari komponen-komponen berikut ini ya. Pertama ada modal awal pemilik. Kemudian ada laba atau rugi bersih, prive, dan modal akhir. Modal awal ini dilihat dari neraca saldo yang ada di soal ya. Kemudian laba atau rugi bersih dilihat dari sini, laporan laba rugi. Kemudian prive dilihat dari neraca lajur ya. Nah, untuk prive ini dicantumkan bila ada privenya ya. Jika tidak ada prive, maka tidak perlu ditulis ya. Jadi, kalau misalnya nggak ada prive, cukup modal awal dan laba bersih saja ya. Kemudian langsung dihitung modal akhirnya berapa. Nah, saya kasih contoh lain lagi ya. Misalnya, modal awal pemiliknya sebesar 20 juta. Kemudian laba bersihnya sebesar 5 juta. Lalu tidak ada privenya.
Jika tidak ada privenya, maka tidak perlu ditulis. Langsung kita hitung modal akhirnya. Maka cara menghitungnya adalah modal awal ditambah laba bersih. Ya. Nah, sama dengan 25 juta. Ini modal akhirnya. Ya. Nah, laba bersih ini tadi kan kita hitungnya dengan ditambah. Apabila mengalami rugi, maka hitungnya dengan cara dikurang. Ya. Contohnya seperti ini. Contoh lain lagi. Misalnya, modal awalnya 10 juta. Kemudian rugi bersihnya sebesar 8 juta. Nah, kemudian tidak ada privenya. Nah, kalau tidak ada privenya berarti tidak harus ditulis. Sehingga mencari modal akhirnya dengan cara modal awal dikurangi rugi bersih. Karena ini rugi maka harus dikurang ya. Sama dengan 2 juta. Ya. Ingat ya, kalau ini laba bersih berarti ditambah. Kalau rugi bersih berarti dikurang. Kemudian kalau ada prive juga dikurang ya. Contoh lain lagi. Misalnya modal awalnya 50 juta. Kemudian rugi bersihnya 5 juta. Kemudian ada prive sebesar 10 juta. Maka menghitung modal akhirnya, ayo gimana? Modal awal, karena ini rugi berarti dikurang. Dikurang rugi, kemudian ada prive, berarti dikurang lagi. Dikurang prive. Sama dengan 35 juta ya. Seperti itu ya. Jadi harus diingat-ingat, komponen dari laporan perubahan modal terdiri dari modal awal, laba atau rugi bersih, prive jika ada, dan modal akhirnya ya. Laba bersih dihitungnya dengan ditambah, rugi bersih dihitung dengan cara dikurang, dan prive dihitungnya dengan cara dikurang ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Laporan posisi keuangan berfungsi untuk menggambarkan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan terdiri dari dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Ya. Nanti aktiva ini berisi aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian pasiva terdiri dari kewajiban dan ekuitas atau modal. Ya. Nah, sekarang kita isi dulu bagian aktivanya. Nah, untuk menyusun laporan posisi keuangan, kita lihatnya dari neraca lajur, ya. Khususnya neraca lajur yang kolom neraca, ya. Nah, ini kita bagi dulu, kita kelompokkan menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, jadi kita lihat yang bagian ininya, ya. Yang bagian kolom neraca. Nah, dari awal ya, berarti ini ada kas. Kas termasuk ke aset lancar. Berarti kita tulis aset 253.050.000. Kemudian, piutang dagang. Piutang dagang juga termasuk ke aset lancar ya. 371.500.000. Kemudian ada iklan dibayar di muka sebesar 60 juta. .
Lalu ada perlengkapan salon 115 juta. Perlengkapan salon. Kemudian peralatan. Nah, kalau peralatan ini termasuk ke aset tetap ya. Berarti nanti ya dimasukinnya. Tanah dan gedung juga aset tetap. Kemudian kita cari yang termasuk aset lagi. Berarti kita lihatnya yang di kolom debit ya. Nah, kita cari aset lancar yang lain ya. Nah, ini ada perlengkapan kantor sebesar 23 juta. Kemudian ada lagi, sudah tidak ada lagi yang aktiva lancar. Berarti kita jumlahkan dulu jumlah aktiva lancar kita jumlahkan dari kas sampai perlengkapan kantor. Ya, sebesar 822.550.000. Nah, sekarang aktiva tetap. Nah, sama kita cari di kolom neracanya yang aktiva tetap. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu apa saja sih aktiva tetap, yang mana aktiva lancar, kalian buka lagi catatannya ya. Itu sudah kita bahas di semester kemarin ya, di semester awal. Nah, berarti di sini yang termasuk aktiva tetap adalah peralatan ya. Peralatan sebesar 790 juta. Kemudian ada tanah dan gedung 1.200.000.000. Kemudian ya, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 39.500.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedung sebesar 22.500.000. Nah, kalau penyusutan ini harus dikurang ya. Jadi diberi tanda kurung. Kenapa dikasih tanda kurung? Karena aset itu dia posisi normalnya di debit, sedangkan akumulasi penyusutan dia posisi normalnya ada di kredit, tapi dia termasuk di aset. Maka dari itu harus dikurang atau harus diberi tanda kurung. Nah, ada lagi tidak yang termasuk aset? Sudah ya. Jadi kalau sudah, kita jumlahkan. Nah, jadi cara penjumlahannya 790 juta ditambah 1.200.000.000 dikurang 39.500.000 dikurang 22.500.000 ya. Nah, sekarang bagian pasifannya. Yang pertama adalah kewajiban atau utang ya. Nah, kita lihat di neraca lajur ada utang apa aja. Nih. Kita cari yang termasuk utang.
ada utang dagang sebesar 330 juta. Kemudian, nah, pendapatan diterima di muka ini juga tergolong ke utang ya, utang pendapatan. Sebesar 110 juta. Lalu dilihat lagi ada utang bank. Utang bank sebesar 500 juta. Dilihat ada lagi nggak yang termasuk utang? Nah, sama yang ini ya, beban terutang. Beban terutang ini tergolongnya ke utang atau utang beban. Sebesar 8.770.000. Nah, sudah ya, kita jumlahkan jumlah utang dari utang dagang sampai beban terutang. Nah, ini jumlah utangnya. Kemudian kita masukkan modal pemiliknya. Nah, yang kita masukkan modalnya adalah modal akhir. Yaitu modal yang ada di laporan perubahan modal. Nah, yang tadi ya, yang dari sini. Sebesar 1.801.780.000. Nah, kemudian kita totalkan. Total utang dan modal. Jumlah utang ditambah modal Wahyudi 30 Juni. Sama dengan 2.750.550.000. Nah, kemudian yang tadi, yang bagian aktiva, ini juga di total ya. Total aktiva. Jadi ditambah aktiva lancar, ditambah jumlah aktiva tetap. Nah, jadi jumlah total aktiva dan total utang dan modal harus sama ya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk menyusun laporan posisi keuangan terdiri dari dua bagian. Ada aktiva dan pasiva. Aktiva dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Jadi kita kelompokkan dulu yang mana yang termasuk aktiva lancar, yang mana yang termasuk aktiva tetap. Dan kelompok pasiva yang terdiri dari kewajiban atau utang dan modal ya. Nah, ini semua sumbernya dari neraca lajur ya. Jadi kita lihatnya dari neraca lajur kolom neraca ya. Nih, jadi kita lihatnya dari sini ya. Dari kolom neraca di neraca lajur ya. Nah, kalau bagian aktiva kita lihatnya di bagian kolom debitnya ya. Di kolom debitnya. Kecuali untuk akumulasi. Kalau akumulasi dia di kredit ya. Makanya dia dihitungnya harus dikurang. Kemudian kalau bagian pasiva atau utang dan modal dilihatnya dari kolom kredit ya. Bagian utangnya dilihat dari sini kolom kreditnya.
Nah, tapi kalau untuk modal, nah itu diambil dari modal akhir yang dilihat dari laporan perubahan modal. Nah, yang dilihat dari sini ya. Jadi aktiva ini dari neraca lajur, kelompok utang ini juga dari neraca lajur, yang ini dari modal akhir yang ada di laporan perubahan modal ya. Nah, nanti ditotalkan semuanya dan hasil akhirnya total aktiva harus sama dengan total utang dan modal ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman.